Seorang mahasiswi cantik yang dikenal sangat pintar di kampusnya ditemukan tak bernyawa di toilet kampus. Geger saat itu dan ternyata pelakunya oknum kampus cleaning service. Kejadian ini pun terjadi di kampus UGM Yogyakarta. Seorang wanita bernama Pebi Kurnia Nur Aisyah Siregar, biasa dipanggil Pebi, berusia 19 tahun. Pebi pun dari kecil dirinya dilahirkan dan tinggal di Batam. Namun usai lulus SMA, Pebi memutuskan merantau ke Yogyakarta dan ngekos di Yogyakarta. Bukan tanpa alasan Pebi dari Batam ke Yogyakarta, dirinya kuliah di kampus UGM, mengambil jurusan Geofisika, Matematika, dan IPA, dikenal baik dan ramah. Bahkan Pebi pun dikenal pintar di kalangan teman-temannya. Menurut orang tuanya, Pebi memang pekerja keras, masalah pendidikan dirinya pun disiplin, hingga bisa maju sampai di titik ini dan dapat kampus yang dirinya idamkan. Pebi Kurnia meskipun jauh dengan orang tuanya, namun Pebi tak pernah lepas komunikasi dengan orang tua. Menelpon orang tua tiap hari, Pebi pun memberikan kabar, bahkan selalu izin apabila ada acara. Namun nampaknya hari itu keberuntungan tak ada di tangan Pebi. Di tanggal 28 April 2016 jam 6 pagi, Pebi pun ke kampus ke UGM, langsung ke lantai 5 ke ruangannya, namun ternyata memang tak ada orang dan kampus pun masih sepi. Tak ada siapa-siapa dan kampus belum dimulai, Pebi pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Tanpa Pebi sadari, ternyata di belakang ada yang mengikuti dirinya. Seorang laki-laki bernama Eko Agus Nugroho berusia 26 tahun yang ternyata bekerja di UGM sebagai cleaning service. Eko sendiri dikenal sebagai lelaki yang baik di lingkungannya di Bantul. Dirinya pun dikenal sebagai orang yang dekat agama. Bahkan menurut teman-teman di pekerjaan Eko, sesama cleaning service menyebutkan kalau Eko memang rajin dengan agama, selalu terlihat baik-baik saja, tak ada masalah. Saat itu Eko pun mengikuti Pebi ke toilet tanpa Pebi sadari. Saat Pebi lengah, Eko pun langsung membekap dan mencekik Pebi, bahkan menutupi wajah Pebi dengan kerudungnya. Saat itu pun Eko mencekik Pebi hingga beberapa kali dan hingga membuat Pebi tak bernyawa. Sadar Pebi tak bernyawa, Eko pun mengambil harta benda Pebi, emas, uang, handphone, dan juga kunci motor. Setelah itu Eko pun memasukkan Pebi ke salah satu ruangan toilet di toilet ujung. Dikunci dari luar dan diberikan tulisan toilet rusak, Eko pun meninggalkan toilet tersebut. Eko pun melanjutkan pekerjaannya dan berakting seperti tak terjadi apa-apa. Bahkan beberapa mahasiswi dikasih tahu oleh Eko kalau toilet rusak dan tak bisa dipakai. Satu toilet ujung tak bisa digunakan siapapun. Saat jam belajar kampus dimulai, Eko pun sempat meninggalkan kampus dan memindahkan motor Pebi ke salah satu parkiran di dekat pasar terminal dekat rumah Eko. Kembali lagi ke kampus, Eko pun nampak seperti biasa saja. Di tanggal 29 April 2019, Eko masih tetap kerja seperti biasa. Nampaknya Eko pun masih mengumumkan kalau toilet di ujung rusak dan masih terkunci. Tak ada rasa bersalah dalam diri Eko, sudah menghabisi Pebi dan menyimpan Pebi di toilet tersebut. Eko seakan biasa saja. Beberapa teman dari Pebi pun bertanya-tanya kemana Pebi karena hari itu Pebi tak masuk. Namun sebagian teman-teman berpikir kalau Pebi ada urusan dan belum mengabari mereka, hingga mereka pun hanya mengirimkan chattingan kepada Pebi. Bahkan beberapa kali Eko pun sempat membuka handphone Pebi dan membalas beberapa chattingan yang menanyakan keberadaan Pebi. Dalam chattingan tersebut disebutkan Pebi memang kini tengah sibuk dan tak bisa berkomunikasi dulu. Sampai saat itu Eko sendiri merasa kalau dirinya aman dan tak ada yang tahu kejadian ini. Namun tanpa Eko sadari, para mahasiswi mencium bau busuk tak sedap hingga akhirnya melaporkan kepada pihak kampus dan meminta salah satu cleaning service untuk membukanya. Cleaning service tersebut merasa ada yang aneh karena toilet tak rusak hingga akhirnya memilih mendobrak dibantu para mahasiswa. Usai pintu toilet terbuka, nampaknya kaget menemukan sesasak jasad wanita yang nampak tertutup oleh hijab. Saat itu pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian datang menyelidiki kasus ini. Sambil menyelidiki kasus ini, jasad sendiri dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Saat identifikasi korban, ternyata jasad adalah mahasiswi UGM bernama Pebi Kurnia. Semua pun langsung geger tak menyangka ternyata jasad tersebut adalah Pebi, mahasiswi pintar jurusan MIPA. Pihak yang berwajib pun langsung menyelidiki kasus ini. Usai otopsi, jasad sendiri dikembalikan ke keluarganya, diterbangkan ke Batam. Dalam penyelidikan, pihak kepolisian mendapatkan info dari beberapa mahasiswi yang dilarang masuk oleh salah satu cleaning service. Salah satu cleaning service tersebut adalah Eko yang tegas melarang mereka masuk atau membuka. Eko tersebut langsung dijadikan tersangka dan dilakukan pencarian. Saat dilakukan pencarian, Eko sendiri diamankan di dekat rumahnya. Tanpa perlawanan, Eko pun mengakui dirinya lah pelakunya. Menurut Eko, saat itu dirinya tergiur harta milik dari Pebi, orang yang pertama datang ke kampus saat itu.
Dirasa masih sepi, Eko mengaku dirinya bisa menguasai motor Feby. Usai menghabisi Feby dan menyimpan Feby, mengambil harta Feby yang ternyata belum terpakai sedikit pun. Uang belum terpakai dan barang-barang belum ada yang terjual. Eko sendiri diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan hingga divonis 15 tahun penjara. Sementara keluarga dari Feby pun mendapatkan kunjungan dari pihak UGM. Semua nampak sedih kehilangan Feby untuk selamanya. Para teman-teman pun merasa kehilangan dan sedih mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Feby. Keluarga Feby tak menyangka sang anak mencari ilmu, namun ternyata kini pulang tinggal nama. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.